Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Morning Spirit dengan tema tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jagalah kesucian hati, mulut, mata, dan kesucian langkah kaki kita. Amin ya. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudaraku, Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa tubuh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah, dan bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Allah. Karena itu kita harus menjaga tubuh kita. Tubuh kita, saudaraku, dengan hidup kudus. Karena mentaati firman Tuhan supaya kita layak di hadapan Tuhan dan dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi tubuh kita jangan dikotori, saudaraku, dengan racun, minuman keras, narkoba, nikotin, saudaraku ya, atau dengan segala macam lah yang bisa membuat tubuh kita menjadi sakit, saudaraku. Amin ya. Nah, saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Seperti biasa, saya ingin membagikan kebenaran dari firman Tuhan, bagaimana kita dapat menjaga atau mendisiplin diri kita, yaitu tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus, untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana mendisiplinnya? Yang pertama, saudaraku, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Hati harus dijaga. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wah, ayat yang terkenal ya saudaraku, kita sudah hafal. Amsal 4 ayat 23 ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang pertama, saudaraku, yang harus kita jaga dengan segala kewaspadaan sungguh-sungguh adalah hati kita. Karena dari hatilah terpancar seluruh kehidupan kita. Gaya hidup kita, itu keinginan hati. Kita harus sungguh-sungguh minta kepada Tuhan pengendalian daripada Roh Kudus, supaya niat hati kita adalah kehendak dan niat hati yang kudus dari Tuhan Yesus. Dalam Matius 15, saudaraku, ayat 18 dan 20, firman Tuhan berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Apa itu? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, saudaraku. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi ini latar belakangnya banyak, saudara. Waktu itu Tuhan Yesus menegur orang Yahudi bahwa penting cuci tangan dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus berkata, yang terpenting itu mencuci hati supaya hati kita suci. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan serahkan hati kita kepada apa? Hawa nafsu, saudaraku, perzinahan, percabulan, sumpah palsu, hujat, dan sebagainya. Yang kedua, jagalah mulut dengan segala kewaspadaannya. Kembali dalam Amsal 4 ayat 24 berkata, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Mulut serong dan bibir yang dolak-dalik harus dijauhkan. Jadi mulut serong, saudaraku, mulut yang dolak-dalik, yang menyimpang, mulut yang penuh kejahatan, misalnya mulut yang suka berbohong, menipu, memfitnah, mulut yang penuh dengan kemarahan, kebencian, kata-kata kotor, kebun binatang yang dolak-dalik, saudaraku, ya, penuh tipu muslihat, tipu daya, harus dijauhkan supaya tubuh kita, tubuh jasmani rohani kita kudus, saudaraku. Mazmur 109 ayat 30 berkata, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, kata pemazmur. Bersyukur sangat dengan mulutku, dan aku akan memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak.
Inilah teladan pemazmur, saudaraku. Jadi mulutnya itu dipakai untuk apa? Bersyukur kepada Tuhan. Mulutnya dipakai untuk apa? Memuji-muji Tuhan. Bahkan di tengah-tengah orang banyak, begitu saudaraku ya. Bukan di tengah orang banyak kita mengeluarkan kata-kata mulut kita yang tidak baik ya. Tidak boleh, saudaraku ya. Kolose 3 ayat 8 dan 9 berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan, gak boleh dusta, tidak boleh ada kata dusta di antara kita. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin ya. Sekali lagi saudaraku ya, jaga mulut kita dengan segala kewaspadaan. Supaya dari mulut kita senantiasa keluar ucapan syukur, puji-pujian hanya untuk Tuhan Yesus, dan di depan banyak orang mereka diberkati. Amin ya. Kemudian saudaraku, untuk menjaga kekudusan hidup kita, yang ketiga adalah jagalah mata dengan kewaspadaan. Jagalah mata. Amsal 4 ayat 25 berkata, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Apa maksudnya saudaraku ya? Kemudian di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23 ini meneguhkan saudaraku bahwa mata kita terus saudara menatap ke depan kepada Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan. Matius 6 ayat 22 23 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, mata kita baik, teranglah seluruh hidupmu, dan jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika mata kita yang pada kita menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Waduh saudaraku ya. Jadi mata ini pelita tubuh, mata kita harus dijaga dengan baik-baik. Kalau mata kita gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata kita harus memandang ke depan, maksudnya kepada Tuhan Yesus, kepada kebenaran, memandang kepada kasih karunia Tuhan Yesus, sehingga teranglah seluruh tubuh kita dan terang jugalah seluruh kehidupan kita. Amin ya. Hidup kita diberkati, kita dikuasai oleh terang kasih karunia dari Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, yang keempat saudara, untuk menjaga kekudusan hidup kita adalah jagalah kaki dengan segala kewaspadaan. Jagalah langkah kaki kita saudaraku ya, dengan segala kewaspadaan. Selanjutnya Amsal 4 ayat 26 sampai 27 berkata, tempuhlah jalan yang rata. Hendaklah tetap segala jalan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudaraku, pastinya dari kebenaran firman Tuhan. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jauhkan kaki kita dari kejahatan, dari dosa saudaraku. Jadi jagalah kaki kita dengan segala kewaspadaan, jangan menyimpang saudaraku ke kiri ke kanan untuk berbuat jahat. Jangan saudaraku ya, untuk dalam kejahatan, dalam dosa. Tempuhlah jalan yang rata di dalam Tuhan Yesus. Hendaklah jalan kita tetap dalam segala jalan Tuhan Yesus. Amin ya. Efesus 6 ayat 14 dan 15 berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, yaitu firman Tuhan saudaraku, dan berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Itulah langkah hidup kita ya. Jadi kaki kita jaga dengan segala kewaspadaan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan kepada kejahatan dan dosa. Jangan berjalan di jalan orang berdosa juga. Jangan di jalan kejahatan, tapi kaki kita berjalan untuk apa saudaraku? Untuk memberitakan Injil damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Injil kasih karunia. Kita berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran firman Tuhan. Amin saudaraku ya. Jadi inilah 4 kebenaran yang boleh kita pelajari pada saat ini dari firman Tuhan yang sudah kita kenal saudaraku. Bahwa kita harus mendisiplin tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus, supaya hidup kita tetap kudus, diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup menjadi kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yang pertama, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kemudian yang kedua, jagalah mulut kita saudaraku ya, dengan segala kewaspadaan. Jangan keluar kata-kata yang kasar, yang kotor, yang penuh dengan tipu muslihat, yang bohong, dolak dalik dan sebagainya.
kemudian jaga mata kita dengan segala kewaspadaan. Jangan mata kita dipakai untuk perbuatan dosa, untuk pornografi, saudaraku, percabulan, lihat film-film porno, atau melihat hal-hal yang najis. Dan yang keempat, jagalah saudaraku kaki kita dengan segala kewaspadaan, jangan melangkah di jalan orang berdosa. Tapi kita berikat pinggangkan kebenaran, kemudian kita berjalan untuk memberitakan Injil keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Amin ya. 1 Korintus 6 ayat 19, saudaraku, saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di antara kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin ya. Tetapi kita adalah milik Allah. Biarlah tubuh kita tetap kudus, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan hidup dalam kekudusan-Mu. Kami jaga hati kami jaga mata kami, mulut kami, kaki kami, supaya jangan berjalan, berbicara, berpikir Tuhan, kehendak dalam dosa. Tetapi biarlah Tuhan hati kami suci, juga mata, mulut, dan kaki kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ini berbicara kepada kami, perbaharui hidup kami mau bertobat di dalam Engkau. Jadikan hidup kami, tubuh kami menjadi bait Roh Kudus yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, bagikan pada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.